Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan hingga hari ini. Shalawat beserta salam marilah kita sanjung tinggikan ke roh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema paragraf. Dan sebelum lanjut kepada presentasi atau pemateri pertama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama adalah Muhammad Rifai Nasution, yaitu saya sendiri. Yang kedua adalah Rahmasari, dan yang ketiga adalah Sundari Fitri. Tanpa memperpanjang lagi, marilah kita masuk kepada pemateri yang pertama, yaitu Muhammad Rifai Nasution, yaitu saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Pengertian paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Yang dimaksud kalimat pokok adalah suatu kalimat yang berisikan masalah atau kesimpulan dari paragraf itu sendiri. Dan kalimat penjelas merupakan suatu kalimat yang berisikan atau menjelaskan masalah yang terdapat dalam kalimat pokok. Atau paragraf juga dapat didefinisikan sebagai bagian yang berasal dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang isinya mengungkapkan suatu informasi, atau kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendaliannya dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Ciri-ciri paragraf. Bagaimana ciri-ciri paragraf itu? Ciri-ciri paragraf yang pertama, kalimat pertama atau awalnya terletak agak dalam 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. Kedua, paragraf memakai pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Dan yang ketiga, paragraf memakai pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Dan yang keempat, setiap paragraf memakai sebuah kalimat topik yang juga selebihnya merupakan kalimat pengembang. Fungsi paragraf. Fungsi paragraf yang pertama adalah mengekspresikan gagasan yang tertulis dengan memberikan bentuk suatu pikiran dan juga perasaan dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. 2. Untuk menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Yang ketiga, untuk memudahkan pengorganisasian gagasan bagi yang menulis dan memudahkan pemahaman bagi yang membacanya. Dan yang keempat adalah memudahkan pengembangan pemikiran dalam suatu unit pikiran yang lebih kecil. Dan yang kelima, untuk memudahkan pengendalian variabel terutama pada karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, dan akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmasari. Saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan presentasi dari pemateri pertama. Selanjutnya itu kegunaan paragraf. Paragraf bukan berkaitan dengan segi keindahan karangan, tetapi pembagian paragraf ini memiliki beberapa kegunaan sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai penampung fragmen ide pokok atau gagasan keseluruhan paragraf. Yang kedua yaitu alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran paragraf. Yang ketiga yaitu alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis.
Yang keempat adalah dalam rangka keseluruhan karangan, paragraf dapat berguna bagi pengantar, transisi, dan penutup. Selanjutnya adalah unsur-unsur paragraf. Ada beberapa unsur pembangun sehingga paragraf tersebut tersusun secara logis dan sistematis. Adapun 4 macam unsur paragraf tersebut, yaitu yang pertama ada transisi, yang kedua kalimat topik, yang ketiga kalimat pembangun, dan yang terakhir adalah kalimat penegas. Selanjutnya adalah syarat-syarat penggunaan paragraf. Syarat-syarat penggunaan paragraf ini terdiri menjadi 4. Yang pertama kesatuan, yang kedua kepaduan, yang ketiga kelengkapan, dan yang keempat adalah panjang paragraf. Kesatuan adalah semua kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama menyatakan suatu hal tertentu atau suatu tema tertentu. Kesatuan di sini tidak boleh diartikan bahwa paragraf itu memuat hanya satu hal saja. Yang kedua yaitu kepaduan. Kepaduan disebut juga dengan koherensi, yaitu kekompakan hubungan antara suatu kalimat dengan kalimat yang lain yang membentuk suatu paragraf kepaduan yang baik, wajar, dan mudah dipahami. Kepaduan sebuah paragraf dibangun dengan memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu pengulangan kata kunci, yang kedua penggunaan kata ganti, yang ketiga penggunaan transisi, dan yang keempat adalah kesejajaran atau paralelisme. Selanjutnya yaitu adalah kelengkapan. Kelengkapan adalah suatu paragraf yang berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat topik. Paragraf yang hanya ada satu kalimat topik dikatakan paragraf yang kurang lengkap. Apabila yang dikembangkan itu hanya diperlukan dengan pengulangan-pengulangan adalah paragraf yang tidak lengkap. Selanjutnya adalah panjang paragraf. Panjang paragraf dalam sebagai tulisan tidak sama, bergantung pada beberapa jauh atau dalamnya suatu bahasan dan tingkat pembaca yang menjadi sasaran. Panjang paragraf memperhitungkan 4 hal. Yang pertama, penyusunan kalimat topik. Yang kedua, penonjolan kalimat topik dalam paragraf. Yang ketiga, pengembangan detail-detail penjelas yang tepat. Dan yang keempat adalah penggunaan kata-kata transisi, frase, dan alat-alat lain di dalam paragraf. Selanjutnya adalah jenis-jenis paragraf. Adapun jenis-jenis paragraf dibedakan menjadi 5 jenis. Yang pertama yaitu paragraf narasi. Paragraf narasi adalah suatu jenis paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu. Paragraf narasi terdiri dari narasi kejadian dan narasi runtut cerita. Paragraf narasi kejadian yaitu paragraf yang menceritakan suatu kejadian ataupun suatu peristiwa. Sedangkan paragraf narasi runtut cerita yaitu paragraf yang pola pengembangannya dimulai dari urutan tindakan ataupun perbuatan yang menciptakan ataupun menghasilkan sesuatu. Contoh dari paragraf narasi yaitu jam istirahat, Roy tengah menulis sesuatu di buku agenda sambil menikmati bekal dari rumah. Sesekali kepalanya menengadah ke langit-langit perpustakaan, tersenyum dan kembali menulis. Asyik sekali, seakan di ruang perpustakaan hanya ada dia. Yang kedua adalah paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang isinya merupakan penggambaran dari suatu keadaan atau suatu peristiwa menggunakan kata-kata sehingga pembacanya seolah-olah ikut merasakan, melihat, dan juga mengalami langsung kejadian atau keadaan tersebut. Contoh dari paragraf deskripsi yaitu gadis itu menatap Doni dengan seksama. Hati Doni semakin gencar memuji gadis yang mempesona di hadapannya. Ya, karena memang gadis di depannya itu sangat cantik. Rambutnya hitam lurus hingga melewati garis pinggang. Matanya bersinar lembut dan begitu dalam, memberikan pijar mengesankan yang misterius. Ditambah kulitnya yang bersih, dagu lancip yang menawan, serta bibir berbelah, dia sungguh tampak sempurna. Yang ketiga adalah paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah suatu paragraf yang bertujuan untuk memaparkan, menyampaikan informasi, mengajarkan, menjelaskan, dan juga menerangkan suatu topik kepada yang membacanya dengan tujuan untuk memberikan informasi sehingga memperluas pengetahuan si pembaca. Contohnya adalah para pedagang sapi di pasar-pasar tradisional mengeluhkan dampak pemberitaan mengenai produksi daging ilegal. Sebab hampir seminggu terakhir mereka kehilangan pembeli sampai 70%. Sebaliknya, permintaan terhadap daging ayam dan telur kini melejit sehingga harganya meningkat. Yang keempat adalah paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah jenis paragraf yang mengungkapkan ide, gagasan, ataupun pendapat penulis yang disertai dengan bukti dan juga fakta. Tujuannya untuk meyakini pembaca bahwa ide, gagasan, atau pendapat tersebut benar adanya. Contohnya yaitu,
Sebagian anak Indonesia belum menikmati kebahagiaan masa kecilnya. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh pakar psikologi pendidikan yaitu Sukarton pada tahun 1992. Bahwa anak-anak kecil di bawah umur 15 tahun sudah banyak dilibatkan untuk mencari nafkah oleh orang tuanya. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya anak-anak kecil yang mengamen atau mengemis di perempatan jalan dan juga mengais kotak sampah di TPA. Kemudian hasilnya diserahkan kepada orang tuanya untuk menopang kehidupan keluarganya. Lebih-lebih, sejak negeri kita terjadi krisis moneter, kecenderungan orang tua mempekerjakan anak-anak sebagai penopang ekonomi semakin terlihat di mana-mana. Yang kelima atau yang terakhir adalah paragraf persuasi, yaitu jenis karangan yang mempunyai tujuan membujuk pembaca supaya ingin berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Tujuannya bisa tercapai, penulis harus mampu mengemukakan pembuktian dengan menggunakan data dan juga fakta. Contoh dari paragraf persuasi yaitu, dalam diri setiap bangsa Indonesia harus tertanam nilai cinta terhadap sesama manusia sebagai cerminan rasa kemanusiaan dan keadilan. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, mengembangkan sikap tenggang rasa dan nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai sesama anggota masyarakat, kita harus mengembangkan sifat tolong-menolong dan saling mencintai. Dengan demikian, kehidupan bermasyarakat dipenuhi oleh suasana kemanusiaan dan saling mencintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sundari Putri. Saya sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan menjelaskan tentang macam-macam paragraf berdasarkan tujuannya. Yang pertama, paragraf pembuka. Paragraf pembuka biasanya memiliki sifat ringkas, menarik, dan bertugas untuk menyiapkan pikiran pembaca kepada masalah yang akan diuraikan. Kemudian yang kedua yaitu paragraf penghubung. Paragraf penghubung berisi inti masalah yang hendak disampaikan kepada pembaca secara fisik, dan paragraf ini umumnya lebih panjang dari paragraf pembuka. Yang ketiga yaitu paragraf penutup. Paragraf penutup biasanya berisi simpulan untuk argumentasi atau penegasan kembali sebagai eksposisi mengenai hal-hal yang dianggap penting. Kemudian yang keempat adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal paragraf dan dimulai dengan pernyataan umum yang disusun dengan uraian atau penjelasan khusus. Yang kelima yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif adalah ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di akhir paragraf dan diawali dengan uraian atau penjelasan berisi khusus dan diakhiri dengan pernyataan umum. Yang terakhir yaitu paragraf campuran. Nah, ini adalah ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal dan akhir paragraf, dan kalimat utama yang terletak di akhir merupakan kalimat yang berisi penegasan kembali. Kemudian macam-macam paragraf berdasarkan isi. Yang pertama, paragraf deskripsi. Nah, paragraf deskripsi ditandai dengan kalimat utama yang tidak tercantum secara nyata dan paragraf ini tersirat dalam keseluruhan paragraf. Biasanya dipakai untuk melakukan suatu hal, keadaan, situasi, atau cerita. Yang ketiga yaitu paragraf proses. Paragraf proses ini ditandai dengan tidak terdapatnya kalimat utama dan pikiran utamanya yang tersirat dalam kalimat-kalimat penjelasan yang memaparkan untuk suatu kejadian, urutan kejadian, proses meliputi waktu, ruang, klimaks atau anti klimaks. Yang ketiga yaitu paragraf efektif. Nah, ini merupakan paragraf yang memenuhi ciri paragraf yang baik dan paragrafnya terdiri atas satu pikiran utama dan lebih dari satu pikiran penjelas. Dan ini tidak boleh ada kalimat sambung dan harus koherensi antar kalimat. Nah, jadi kesimpulannya, paragraf adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Yang dimaksud kalimat pokok adalah suatu kalimat yang berisikan masalah atau kesimpulan dari paragraf itu sendiri. Dan kalimat penjelas merupakan suatu kalimat yang berisikan penjelasan masalah yang terdapat di kalimat pokok. Dan paragraf bukanlah berkaitan dengan segi keindahan karangan itu, tetapi pembagian per paragraf yang memiliki beberapa kegunaan.
Demikianlah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.